Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, ketemu lagi dengan saya. Yang hari ini kita masuk ke episode ke-24. Sesuai janji saya, ada kaitannya di 22, 23, 24. Artinya sama lah, makhluknya kira-kira sama. Nah, ini terjadi kira-kira tahunnya sebelum digitalisasi, itu tahun 2013 atau 2014. Saya persisnya itu tepatnya 2013 itu kan kita masih ada dulu kan. Zaman dulu tuh untuk foto itu ya ada film, terus kita dimasukin ke amplop tuh, biasanya per amplop tuh per peristiwa dan atau kalau itu per peristiwa per tanggal per bulan. Jadi kita kayak di filing, ditaruhnya di lemari filing kabinet, itu adanya di lantai 4. Kembali lagi lantai 4. Kebetulan pada saat itu petugas yang biasa untuk menyeken dan memeriksa atau dokumentasi foto tuh udah pulang. Nah, kita itu ada edisi khusus berapa tahun Indonesia Merdeka ya, kalau nggak salah itu Agustus tuh, sebelum Agustus tuh kita ada foto lama, fotonya kantor berita IPOS. Kantor berita IPOS tuh dulu masih pakai negatif film, jadi masih di amplop tadi yang saya ceritakan tadi, di amplop. Nah, itu adanya di lantai 4. Nah, tapi di lantai 3 tuh kita nyari dulu di catatan di buku tuh, amplop nomor sekian, di filing kabinet nomor sekian. Jadi kita ke atas tinggal nyari aja kan. Nah, kebetulan pada saat itu lantai 4 tuh lagi diacak-acak lah, karena memang ada renovasi dan ada pembenahan. Nah, filing kabinet itu ngacak-ngacak. Filing kabinet yang laci-laci tapi besi ya, masih besi, itu laci-laci besi. Nah, nomornya itu nggak ada lagi, hilang tuh nomor yang ada di lemari itu ya. Otomatis kita harus buka satu-satu ya. Buka satu-satu. Nah, saya kan datang ke malam itu itu udah menjelang deadline, jadi jam 10, setengah 10 malam lah. Saya buka kan, saya cari amplop yang dimaksud nomor sekian, saya lupa nomor berapa, tapi yang jelas nomor dan amplopnya itu ada di filing kabinet nomor sekian. Tapi karena nomor hanya acak, saya akhirnya nyari satu-satu. Nah, filing kabinet filing kabinet itu kan banyak, karena udah dari puluhan tahun yang lalu ya. Filing kabinet itu ada berjajar tuh, mungkin ada puluhan kali, ada lebih dari 20 filing kabinet, lebih dari 20 lain itu berjajar panjang gitu kan, berbentuk lorong. Saya buka satu-satu karena kan ngacak tuh, nomornya hilang. Saya cari satu-satu gitu kan. Nah, ketemulah kita di laci nomor sekian di pojok sebelah sana. Nah, tapi pas ya, kita lagi buka itu, lagi gini-gini, lagi nyari kan, biasa nyari begini. Ada filing kabinet yang ini buka, jegrek, yang ini lagi buka, jegrek gitu, kencang. Kan kaget saya ngeliat ke kiri gitu kan. Wah, ada apaan gitu kok buka sendiri. Saya pikir udah saya tutupin lagi kan. Saya masih asik lagi nyari yang itu kan, ada 4 amplop pada saat itu, ada 3 atau 4 amplop yang harus saya cari. Saya cari lagi di film. Oh, tiba-tiba sama juga. Jegrek. Yang itu malah lagi parah lagi. Jadi pintunya tuh kebuka tutup. Jegrek. Filing kabinet kan berat ya. Filing kabinet itu kan berat, cukup berat, karena isinya juga amplop zaman dulu yang berat, isinya ada map, ada foto cetakan juga. Jadi kalau dibuka tuh berat, jadi nggak semendang jegrek, bisa bolak-balik dibuka. Nah, itu cepet banget bukanya, jegrek, kebuka tutup itu jegrek. Itu kan kaget. Saya takut setengah 10 udah nggak ada orang kan, di perpustakaan juga cuma ada tinggal satu penerima tamunya doang. Setengah 10, karena setengah 10 jam 10 udah pulang. Jadi setengah 10 tuh udah sepi doh. Saya takutnya pas terakhir, karena kan saya pikir udahlah, jangan ganggu saya pasti selalu gitu, jangan ganggu saya lagi cari kerja dan saya cari makan untuk anak istri saya bilang gitu kan. Saya nggak mau ganggu kalian, makanya gitu kan. Udah, saya itu tiba-tiba tuh pintu di yang ujung saya mau keluar tuh muka semua cukup gitu, bareng dua filing kabinet, jadi 2 di kiri 2 di kanan, 4 filing kabinet tuh kayak kebuka semua cukup, jadi nutup jalan juga. Itu saya kaget dan saya takut banget. Itu pas udah jam 10-an itu takut banget, karena filing kabinet itu
bener-bener ngebuka semua di jam-jam iya segitu loh, saya nutup jadi saya nggak bisa keluar. Waduh saya takut kan, saya dengan paniknya saya tutup dengan cepat, lari saya bener-bener lari. Saya lari tidak kan, harusnya kan saya ada di belakang ya, kantor saya, ruangan kerja saya ada di belakang, saya lari pakai lift depan karena takut lagi di lift belakang itu yang jam 11 malam kan pasti ada misteri tadi, makanya saya lari lewat lift depan jadi muter lah, saya muter karena takut itu. Nah sampai saat itu saya ceritain di bawah pada wah bohong lo, ngarang gitu kan, pada cerita ngarang-ngarang. Ya terserah aja, saya bilang ini kejadian nyata dan saya bilang baru makanya saya tahu keringetan sampai lari karena saya lari benar-benar lari, takut nggak ngelihat wujud makhluknya, tapi pergerakan itu kan serem juga. Orang sendirian, saya di dalam ruangan itu kan sendirian dan hanya ada satu petugas pusat informasi Kompas pada saat itu yang jaga malam itu cuma satu, dan itu tinggal tutupnya aja gitu, mereka jam setengah 10 lewat atau jam 10 tuh tutup gitu teman-teman. Nah itu makanya ada kaitannya dari lantai 4 tuh memang banyaklah hal-hal yang misterius yang memang banyak terjadi dan dialami, bukan hanya saya, banyak teman-teman yang lain. Walaupun tadi ngeledek-ledek, teman-teman tuh bukan ngeledek, mereka juga sebenarnya takut dan mereka nggak berani untuk naik ke atas karena waktu itu pada saat yang saya nyari filing kabel itu pada lari, pada pura-pura karena bos saya bilang, cari deh di atas gitu kan. Teman-teman pada menghindar, takut semua ke atas lantai 4, tapi saya memberanikan diri untuk ambil. Akhirnya ketemu itu, karena waktu itu kalau nggak salah sih malam Jumat jatuhnya ya, malam Jumat, karena deadline itu harus terbit pada tanggal hari Sabtu jatuhnya. Jadi kita harus kerjakan di hari Kamis malam Jumat terakhir itu. Gitu teman-teman, di episode ke-24 masih tetap di lantai 4, itulah misterinya. Jadi nggak perlu takut, cuma ini saya cerita berbagi aja bahwa makhluk-makhluk tuh banyak caranya menakut-nakuti kita, walaupun dengan cara apapun mereka tetap mau menakut-nakuti kita, walaupun cuma buka filing kabel, tapi kan kita takut karena sepi dan lain-lain, itu membuat diri kita takut. Tapi sebenarnya jangan usah takut lah. Saya berkata gini karena memang mengalami dan panik ya pada saat itu, kan harus lari dan sendirian, itu yang bikin saya agak takut lah. Tapi jangan perlu takut karena kita percaya Allah, insya Allah semua aman. Oke teman-teman, selesai di episode ke-24. Ada lagi satu lagi di episode 25. Lama, tapi ini di lantai 3 tempat saya biasa tidur, ada gangguan. Tapi nanti kita ceritakan di hari esok, episode ke-25. Nantikan cerita Misteri Satria di episode ke-25. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.